Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ieu teh masih dikategorikeun kisah katilu dina surah Al-Mu'minun. Jadi kahijina kisah Kanjeng Nabi Adam, kaduana kisah Nabi Nuh, katiluna kisah akharin. Eusi akharin itu adalah para nabi-nabi antara Nabi Nuh dugi ka Nabi Musa alaihissalam. Mereka datang menyerukeun ka umat, ngajakan iman ke Allah subhanahu wa ta'ala, mewahdaniatkan Tuhana, sabab hampir pelanggaran tiap kurun adalah penyekutuan Tuhan. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Cuman di kurun anu mana bae, di masa Nabi Rasul nu mana bae, tidak ada satu umat anu mampu mempercepat masa kehancuran, memperlambat kehancuran. Sadayana geus diatur ku Allah, erek kaum sehebat apapun, bade generasi sepintar apapun, bade kelompok sekaya apapun, tatkala mereka menolak risalah para rasul, tatkala mereka menyekutukan Allah, ninggalkeun tauhid, maka ketentuan menjadi kaum yang hancur itu pasti. Cuma teu kanjat daftar leuwih ti heula, teu tanjat daftar engkewe pandeuri. Semuanya diatur ku Allah sebagai bahan untuk umat-umat akhir zaman, supaya tidak congkak, supaya tidak angkuh, supaya tong takabur. Summa arsalna rusulana tatra, dan setelah itu turun temurun generasi-generasi, hampir bisa dikatakan nyambung. Dari sana mulai berkembang qurunan akhirin. Aya Nabi Soleh, aya Nabi Ibrahim, aya Nabi Lut, aya Nabi Syuaib, dan setelah itu summa arsalna rusulana tatsra, beuki seueur generasi para nabi. Logikana sabab manusia di muka bumi semakin banyak. Begitu generasi demi generasi, perkembangbiakan manusia itu tak bisa dielakkan. Tuluy mararindah nyarian lembur, mindah akhirnya berbagai daerah, berbagai kabilah, berbagai negara dihuni ku manusia. Nah, di tempat-tempat kehidupan manusia itulah
Allah ngutus para rasul tatron, terus-terusan antara generasi-generasi anu dilahirkan di zaman Nabi Nuh alaihi salam keur mawa umat supaya kembali ke surga nu jadi tempat asli aranjeuna. Kulantaran Allah nyaaheun karena ternyata banyak umat tersesat salah jalan. Ayeuna Allah nurunkeun para utusan nu dibimbing ku wahyu Allah, man uhiya ilai bi syar'in ya'malu bi wa yu'maru bi tablighi. Diutuslah para nabi, diutuslah para rasul. Apa tugas mereka? Memberitahukan jalan untuk pulang menuju surga. Nu tadina geus mengkol ngadon nyarembah patekong, diserulah kembali untuk ganti jalan. Ka mana? Siratal ladina an'amta alaihim, menuju jalan yang di jalan itulah nanti akan bertemu dengan kenikmatan. Cuman gitu teh ya, da aya iblis nuyun jalan sesatna, akhirna ada yang menerima jadi iman, aya nu nolak jadi kafir. Dan ketika kafir, kullama jaa ummatan, tatkala datang kahiji umat, rusuluha para rasul eta umat, kadzabuhu mereka mendustakan. Fa'atba'na ba'dahum ba'don, dan terus kami nyusun antara generasi ini generasi yang lain, ditungturkeun dengan faja'alnahum ahadis pabu'dal liqaumin la yu'minun. Antara generasi jeung generasi itu disambung-sambungkan, akhirnya jadilah cerita rakyat. Dan cerita rakyat ini menyampaikan bahwa betapa jelek reputasi mereka di masa lalu. Kaum ieu didongengkeun ku anakna, ka incuna, ka buyutna pake carita bareto aya hiji masa orang maju peradabanana hebat, nyaeta di antarana kaum Ad anu ngabikin bangunan-bangunan tinggi. Bahkan ayeuna penemuan-penemuan terbaru geus kantenan ari piramida Firaun mah kan. Coba lamun urang ngalamun seperti apakah waktu itu teknologi yang ada. Lain ayeuna wungkul jama palinter teh Kang. Justru umat terdahulu didukung ku postur tubuh anu kuat, tenaga fisik anu kuat, pikiran anu kuat. Tapi tetap ketika mereka dihampiri Rasul dan mereka mendustakan, artina diajak balik menuju surga tapi nolak jadi jamaah kafir, ku Allah mereka disiksa. Dan ceritanya itu terus tersebar generasi demi generasi. Waja'alnahum ahadis, ai ahadis teh muncek roma dongeng, tapi mah dongeng nyata, cerita nyata. Jangan dikira hidup hari ini tidak akan jadi sejarah. Orang akan mengenang seperti kita mengenang cerita masa lalu bareto aya Belanda ngajajah Indonesia. Lalu datang orang Jepang. Geus berbagai macam cara, 300 tahun lebih negara ini dijajah oleh mereka. Aya rundingan ieu ke, rundingan itu ge, aya buleud ti mejana disebut rundingan meja buleud gitu. Benar tak? Aya linggar jati, aya perang anu perang ini, perjuangan tak pernah henti. 3 abad lebih negeri ini diacak-acak orang asing, sampai sekutu nurunkeun bom di Hiroshima. Akhirnya mereka pulang menuju kampung halaman dan Indonesia pun merdeka. Pas merdeka dipimpin ku hiji presiden namina Insinyur Soekarno, disegani presiden yang sangat dihormati di dunia, berganti jadi Soeharto terus sampai nanti ada cerita pernah di negeri ini ada corona. Dan di saat corona itu fitnah mewabah, tempat ibadah ditinggalkan, orang tidak bisa silaturahmi, antara manusia saling curigai. Betapa dahsyatna ieu wabah karena penularanana begitu cepat. Pemerintah sangat bijak, takut masyarakat nak kena virus tersebut dan menjadi korban massal kematian. Akhirnya kebijakan-kebijakan dibikin
sampai titik nadir masjid pun tidak bisa digunakan. Pabu dan liqaumil la yu'minun, nanti sejarah itu akan berbicara jelek. Ngan sejarah jelek itu teruntuk orang-orang yang tak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak akan menggunakan akal sehatnya, mereka tidak akan menggunakan nuraninya, mereka akan bertindak semau gua, hirup bakal sarakah, ngajajah hak-hak orang lain, dan itulah yang membuat ahadis menjadi jelek. Moal aya jalma iman ka Allah, moal aya jalma iman ka poe akhir, moal jalma anu percaya dunia ini hanya tempat lewat, dia berbuat semena-mena, pasti dia akan banyak pertimbangan. Akhirnya ceritanya jadi positif. Hari ini di 2020-2002 hiji banyak hal terjadi terbalik. Dulu orang itu kalau dengar negatif itu takut, kalau dengar positif bahagia. Hari ini kalau udah dengar positif takut, tapi kalau dengar negatif bahagia. Aneh kan? Dulu orang seneng itu banyak saudara. Dulu orang bahagia itu berkumpul dengan tetangga. Mereka bahagia ketika bisa hidup bersama. Hari ini mereka bahagia kalau hidup menyendiri. Aneh kan? Begitu berkumpul ditakuti. Makanya mau tidak mau hidup ini terus berlanjut. Bisakah kita membuat cerita terindah bagi generasi kita yang akan datang? Cuman pabu dan liqaumil la yu'minun, mereka akan diceritakan dengan segala kejelekan. Resikonya setiap kejelekan yang diucapkan di masa-masa depan akan menjadi satu nilai tambah siksaan, kehinaan bagi mereka yang sudah meninggalkan. Betapa hinana Fir'aun. Saudara teh ulah didongeng cek saha ulah. Al-Quran menceritakan sejarah ini dengan vulgar, tidak pernah menutup nama. Sugan si Mang Eta ning hari tanu zaman Eta teu aya Fir'aun innahu togo diobrolkan. Ketika sejarah diungkap untuk membuat generasi belajar dan mempertimbangkan perilakunya jadi ibroh, maka transparansi sejarah itu kedah diungkapkan. Jadi orang nu kudu sieun orang nu bakal menjadi carita kagorengan di masa lalu. Makanya bikin sejarah yang baik, karena orang yang punya sejarah baik akan terus dipuji dan didoakan. Tapi lamun orang mencatat sejarah jelek, pabu dan liqaumil la yu'minun, kasih sayang Allah, rahmat Allah, anugerah Allah akan terus semakin jauh dari orang yang membuat perilaku yang tidak baik. Karena kurun demi kurun, generasi demi generasi, terus mereka akan membicarakan kejelekan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi dalam 3 ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Semua umat yang hidup pasti dihadapkan dengan konsekuensi, baik itu siksaan, baik itu kemuliaan. Dan waktunya sudah ditetapkan, moal bisa lebih cepat, moal bisa memperlambat. Hikmah jang urang mengpeng aya kene waktos, jadilah orang-orang yang beriman. Saterasna biasakeun hirup dieusi ku perilaku anu soleh, pepeujeuh tong dibiasakeun hirup salah, sabab isukan bakal jadi carita di generasi urang. Lamun soleh bahagia, lamun salah jadi susah. Shadaqallahul adzim.